Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 27 Juni 2023 bersama Romo Agus Malo CSSR dari Sumber. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, pendengar setia Renungan Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 27 Juni 2023. Saya, Romagus CSSR, mengajak saudari-saudara kembali merenungkan bagian khotbah di bukit. Dari Injil Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Betapa kita seringkali menjadi emosi, menjadi marah, menjadi tidak sabaran dengan orang yang mau enaknya sendiri. Orang yang ingin diperlakukan baik, tapi tidak ingin memperlakukan orang lain juga secara baik. Orang yang menuntut tinggi kepada orang lain, tetapi tidak menuntut tinggi kepada dirinya sendiri. Orang yang ingin dihormati, tetapi tidak mau menghormati orang lain. Orang yang ingin diperlakukan baik, tapi tidak mau memperlakukan orang lain dengan baik-baik. Betapa susah hidup dengan orang yang karakternya seenaknya sendiri, yang mau mengikuti maunya sendiri, tidak peduli kepada perasaan orang lain. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Yesus di dalam khotbah di bukit mengajari kita petunjuk-petunjuk praktis dalam menjalani hidup ini. Hari ini kita mendengarkan Yesus mengajarkan pedoman praktis tadi. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang kalian tidak suka orang lain lakukan kepadamu. Perintah ini adalah salah satu pokok dari khotbah di bukit dan merupakan puncak dari etika sosial. Sebetulnya saudara-saudari, kalau dirumuskan secara berbeda, atau maksud saya secara positif, ini adalah rumusan hukum kasih sebetulnya. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain perlakukan kepadamu. Ini ajaran yang sangat menyentuh pengalaman keseharian kita. Sebab saudari-saudara memang kalau kita mau jujur, kita punya atau manusia punya kecenderungan
untuk meminta, menuntut kepada orang-orang di sekitarnya supaya diperlakukan baik, tetapi seringkali tidak menuntut dirinya sendiri untuk memperlakukan orang lain secara baik juga. Pertanyaannya saudara-saudari, memang seringkali lebih mudah kita menuntut orang lain daripada menuntut kepada diri sendiri. Karena itulah Yesus mengajari kita hari ini supaya kita selalu memikirkan orang lain ketika kita ingin diperlakukan orang lain seperti apa. Kalau ingin diperlakukan baik oleh orang lain, mari kita perlakukan orang lain juga secara baik. Kalau ingin dihormati, mari kita menghormati orang lain. Kalau ingin dihargai, mari kita menghargai orang lain. Kalau kita menuntut orang lain disiplin, mari kita menuntut diri kita sendiri juga disiplin. Kalau kita ingin menuntut hak kita, mari kita hargai juga hak orang lain. Sungguh saudara-saudari, ajaran Yesus hari ini merupakan puncak etika sosial yang tadi saya katakan, kalau dirumuskan secara positif sebetulnya itu adalah hukum kasih. Hukum kasih itu senantiasa berusaha melakukan yang terbaik kepada orang lain, dan sebagai buahnya adalah orang lain pasti juga memperlakukan kita secara baik-baik. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, jauh sebelumnya jalan emas atau puncak etika sosial ini juga sebetulnya sudah diajarkan oleh seorang penulis Romawi yang bernama Seneca. Dia mengatakan, si vis amari ama. Artinya kalau engkau ingin dicintai, maka cintailah orang lain. Cinta tentu menuntut pengorbanan. Tanpa pengorbanan diri tidak mungkin kita hidup damai dan bahagia. Ini juga yang menjadi pengalaman kita dalam keluarga, pengalaman kita di tempat kerja, juga menjadi pengalaman Abraham dan Lot dalam bacaan pertama hari ini. Abraham yang tidak ingin mencari kesenangan dirinya sendiri, maka dia lebih dahulu meminta Lot untuk memilih tempat di mana Lot mau tinggal. Jadi bukan memilih lebih dulu sisanya untuk Lot, tapi justru dia memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih di mana tempat dia ingin tinggal. Maka Lot memilih lembah Yordan, dan kemudian Abraham tinggal di Kanaan. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita diajak oleh nasihat praktis Yesus hari ini untuk berlaku baik kepada orang lain. Untuk menuntut kepada orang lain apa yang juga kita tuntut kepada diri kita sendiri. Sebab kecenderungan kita sekali lagi seringkali menuntut orang lain memperlakukan kita sebaik mungkin, tapi kita tidak berusaha menuntut diri sendiri untuk memperlakukan orang lain juga sebaik mungkin. Moga-moga saudara-saudari, ajaran Yesus ini meneguhkan kita, meneguhkan perjalanan, meneguhkan pengalaman-pengalaman hidup kita, manakala kita hidup bersama dengan orang lain dimanapun. Supaya kita memperlakukan setiap orang, menuntut kepada setiap orang sebagaimana kita juga ingin diperlakukan. Sebagaimana kita, orang lain menuntut kita juga. Apa yang mereka kehendaki, kita harus perlakukan kepada mereka. Semoga dengan demikian saudara-saudari, kita boleh menikmati hidup yang damai, hidup yang rukun, hidup yang adil bersama dengan orang lain dalam siara hidup ini. Selamat beraktivitas hari ini saudara-saudari. Jangan lupa
untuk selalu berbuat baik kepada orang, sebagaimana kita juga ingin menuntut orang lain berbuat baik kepada kita. Lakukan kepada orang lain apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami agar mau memperlakukan setiap orang sebagaimana kami juga ingin diperlakukan dengan baik. Kuatkanlah kami agar kami mau untuk mengalahkan diri, untuk tidak mencari kesenangan diri sendiri dan menuntut orang lain untuk memperlakukan yang baik kepada kami. Semoga kami lebih banyak menuntut diri sendiri sebelum kami menuntut bagaimana orang lain harus memperlakukan kami. Semoga dalam seluruh hidup ini, dalam seluruh karya pengalaman sepanjang hari ini, kami senantiasa melakukan yang baik, yang menggembirakan, yang menginspirasi, dan yang bermakna bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 27 Juni 2023. Terima kasih kepada Romo Agus Malo untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.